Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Siang Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Siapa yang mau memimpin doa? Iya, silahkan Siti. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Munisa. Hadir Bu. Melani. Hadir Bu. Melati. Hadir Bu. Hilfa. Hadir Bu. Iif. Hadir Bu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, kita dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, nantinya kita dapat menyebutkan apa saja latar belakang dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, terlebih dahulu Ibu akan memberikan teks bacaan kepada anak-anak. Baiklah, teks bacaan yang pertama, anak-anak ada siapa yang mau membaca teks bacaan yang pertama? Saya Bu. Saya Bu. Silakan. Siapa tadi? Saya Bu. Ya, silakan Siti. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Kemudian teks bacaan yang selanjutnya, silakan kepada email si baca teks bacaan selanjutnya. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Untuk teks bacaan selanjutnya, silakan kepada Iif untuk membaca teks tersebut. Baik, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar abad 15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk
daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya museum atau persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Sudah, Bu. Terima kasih kepada Iif yang sudah membacakan teks tersebut. Selanjutnya, setelah kita membaca teks tersebut, maka kita akan dapat menentukan latar belakang dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa di Indonesia karena bangsa Eropa ingin menguasai perdagangan rempah-rempah milik Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan kembali apa tadi faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia? Silakan, email. Adanya keinginan untuk mencari kegayaan atau goal. Selanjutnya adalah adanya keinginan menyebarkan agama, gospel, adanya keinginan mencari kejayaan, glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, baik, betul sekali kepada email sih. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Siti. Jika seandainya pada masa itu Siti sudah menjadi masyarakat Indonesia, apakah Siti akan menerima atau menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa tersebut ke Indonesia? Akan menolak, Bu, karena dia pada akhirnya menjajah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Iya, betul. Jadi, jika seandainya kita sudah menjadi masyarakat Indonesia pada saat itu, kita tentunya akan menolak kedatangan dari bangsa Eropa tersebut, karena bangsa Eropa tersebut hanya akan menjajah bangsa Indonesia kita saja dan hanya ingin mendapatkan kejayaannya sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya, ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan, Iif. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Ya, betul. Karena harga rempah-rempah di Eropa saat itu sangat tinggi sehingga membuat Eropa masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan menjajah Indonesia. Kemudian yang kedua, soal nomor 2, seberapa tinggi nilai-nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Saya, Bu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Silakan kepada Melanie. Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Melanie. Kemudian yang selanjutnya soal yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 3?
Ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Iya, silakan Melani. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Ya, betul. Betul jawaban yang sudah diberikan oleh Melani. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu latar belakang penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia ini sendiri, karena bangsa Eropa ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan memonopoli pasar rempah-rempah Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bangsa Eropa tersebut menjajah ke Indonesia, yaitu yang pertama, karena adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kemudian yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Yang selanjutnya adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana anak-anak semua, apakah sudah mengerti mengenai penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ngerti, Bu. Ya, baiklah. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas-tugas individu kepada anak-anak semua. Nantinya, Ibu minta anak-anak semua mencari sumber bacaan dari media cetak yang berisi mengenai penjajahan bangsa ke Indonesia, baik itu dari buku, koran, atau lain sebagainya. Nah, setelah menemukan sumber bacaan tersebut, nanti anak-anak Ibu harapkan dapat menjawab pertanyaan yang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum menyelesaikan pembelajaran. Iya, silakan pimpin doa. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti oleh semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.